Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami channel Petani Mandiri Celebar. Teman-teman, hari ini kita berada di lokasi ketan gendel ya, umur 77 HST. Hari ini kita aplikasi finishing ini ya, finishing aplikasi terakhir. Jadi kita fokus pada pengisian bulir. Kebernasan bulir dari ujung malai sampai ke pangkal. Jadi kita fokus di pangkal ini agar berisi dan bernas. Ya. Hari ini umur 77 HST ya, hari Selasa tanggal 16 Juni ya kalau nggak salah ya, 16 Juni 2020. Ya, semoga ikhtiar kami untuk kebernasan bulir ini bisa tercapai maksimal, sehingga bobot 1000 bulirnya bisa di atas 30 gram ya, jadi 1000 bulir di atas 30 gram. Aplikasi hari ini menggunakan fungisida difeconazole, yang saya gunakan adalah merek Explore. Kemudian menggunakan nutrisi pengisian bulir ya, saya menggunakan NutriKing ya dengan dosis 2 kg per hektar. Oke, kita akan saksikan teman-teman ya aplikasi hari ini. Jadi hari ini aplikasi menggunakan fungisida difeconazole ya, dengan cuaca yang agak lerem, jadi kita akan pacu percepatan pematangan dan pengisian bulir. Kemudian nutrisi menggunakan NutriKing, kita pakai dosis maksimal 2 kg per hektar. Di aplikasi hari ini kita penyemprotan dengan 5 personel, ini lahan 3 hektar kurang. Kalau kita pantau bulir padinya sudah bernas, sudah tinggal fase pengisian di pangkal ya. Ya, ini kalau di ujung malainya udah pengisiannya udah full, tinggal di pangkal. Teman-teman, di pangkal malai. Jadi hari ini kita nutrisinya full, harapannya di pangkal malai ini pengisiannya nanti akan full bernas seperti di tengah dan di ujung malai. Jadi padi hari ini ketan sudah 77 HST teman-teman. Jadi untuk azol kita aplikasi ini udah kali ketiga teman-teman. Jadi yang pertama kita menggunakan Corona azol plus strobin. Jadi kita memang preventif dari awal untuk pencegahan jamur dan bakteri. Jadi kita strobin kita masukkan lebih awal karena cuacanya kemarin itu agak lerem. Jadi sedang cuaca hujan sama angin, kita masukkan strobin untuk mengkawal bulir agar minim biji hampa, karena dugaan sementara lokasi kita panen banyak yang biji hampa. Dua-duanya mang. Jadi seperti biasa teman-teman, kita membuat larutan pestisida. Satu ini adalah pestisida, yang satunya nutrisi ya. Jadi kita pestisidanya kita tidak pakai insek, hari ini hanya menggunakan fungi karena ini last lab ya. Last lab kita pengamatan insek sudah aman, tidak ada gejala-gejala wereng. Jadi kita tidak menggunakan insek sama sekali, hanya fungi saja dan nutrisi saja. Jadi funginya kita dosisnya 1 botol per hektar. Sementara untuk inseknya inseknya kita nggak pakai, kita pakai nutrisinya pakai 2 kg per hektar. Bagi lokasi teman-teman yang tidak ada untuk NutriKing, bisa menggunakan penggantinya yang lain yang tujuannya sama, yaitu untuk bulir. Banyak sekali nutrisi-nutrisi lokal yang tersedia di lokasi teman-teman. Bisa Gandasil B, nanti bisa di mix MKP atau mix MKP, Gandasil B sama DGW itu selera. Akan meningkatkan tonase ya. Jadi bobot per 1000 bulirnya bisa di atas 30 gram. Ya, ini harapan kita seperti itu.
Karena kebetulan kasus musim ini di lokasi kita di Kerawang ya, hampir semuanya turun tonasenya, baik yang rebah maupun yang tidak rebah. Kalau yang rebah udah pasti ya, yang tidak rebah pun ternyata punya kasus yang sama. Jadi biji hapanya sangat tinggi, biji hapa sangat tinggi. Kalau rebah memang udah umum ya, pasti pengisiannya akan terganggu. Tapi ini adalah kasusnya padinya tidak rebah, tapi biji hapa sangat tinggi. Itu salah satunya adalah selain cekaman cuaca adalah masuknya serangan bakteri dan fungi. Jadi fungi masuk serangan, kemudian bakteri ikutan. Kita alami di padi kita yang sebelumnya yang pada rebah itu, kemarin kita udah panen, tonasenya hanya dapat di kepala 7 ton per hektar kotor. Jadi sangat-sangat minim, di bawah target kami, dan kami berdoa semoga dari padi ketan gandel ini kami bisa mendapatkan surplus produksi. Ya, harapan kita bisa di atas 9 ton per hektar ya dari padi ketan gandel ini. Ini luasan sekitar 2,8 hektar yang kita tanami ketan, 2,6, yang 2000 meter lagi kita tanami masing-masing 1000 meter adalah mentik susu wangi genjah dan mentik susu wangi jeruk. Oke, kita saksikan lagi ya teman, udah masuk fase pengisian di pangkal bulir ya. Masuk ke pengisian di pangkal bulir, kita coba fokuskan. Alhamdulillah cukup memuaskan sampai perkembangan hari ini. Kami bersyukur sekali ya, alhamdulillah. Ini 77 HST profil ketan udah seperti ini. Kalau ketan ketuaannya harus 100%, jadi kita panen nanti kisaran umur 95, jadi kita kira 2 minggu lagi lah, insya Allah kita akan panen. Oke, kembali ke tentang biji hapa. Jadi di musim rendeng biasanya kasusnya di daerah tertentu itu tingkat biji hapanya tinggi. Nah, kenapa biji hapa tinggi? Karena faktor cekaman cuaca dan kepekaan varietas. Tapi hampir di semua varietas ya, musim ini mengalami tinggi biji hapa, sehingga tonase petani rata-rata di bawah 7 ton per hektar. Ada yang sampai 5 ton per hektar, baik yang rebah maupun yang tidak rebah. Kalau yang rebah udah pasti ketahuan akan sangat turun tonasenya, tapi fakta yang mengejutkan adalah yang tidak rebah sekalipun ternyata tonasenya drop. Kita selidiki, kita amati, adalah ternyata dari biji hapa. Biji hapa yang tinggi, biji selap ya, itu seperti itu. Di samping itu juga ada serangan beluk ya, serangan beluk yang cukup masif, sehingga tonasenya memang agak drop. Dan kita sangat berharap di ketan ini kita bisa surplus tonase sehingga bisa menutup defisit tonase yang sebelumnya. Ada pelajaran penting yang kami ambil, yaitu bahwa ada kecenderungan serangan bakteri yang menyebabkan biji hapa. Nanti kita akan lebih selidiki lagi apakah itu BGR ataukah pengaruh yang lainnya lagi. Kita akan konsultasikan kepada yang lebih ahli di bidang POPT ya. Dugaan kami atau dugaan saya pribadi adalah ini ada campuran dari jamur dan bakteri. Jadi biji hapanya sangat tinggi adalah faktor daripada bakteri biji hampa atau BGR, atau ada juga bakteri panicle grain itu ya, yang sama serangannya adalah di bulir sehingga bulirnya jadi hapa. Jadi walang sangit memang ada ya, kita amati ketika fase keluar mali memang cukup banyak, tapi itu bisa kita atasi dengan insektisida. Nah, karenanya untuk fungi dan bakteri ini kita trobinnya kita masukkan di awal. Itu strategi kita. Jadi ketika awal keluar male kita masukkan trobin, yaitu azoxystrobin dan diviconazole. Kami menggunakan produk dari Corona. Jadi petani alhamdulillah di masa menjelang new normal ini kita sudah bergaul dengan Corona sejak lama. Jadi sudah bernormal ya dengan Corona, dengan kita aplikasikan Corona di saat ketika keluar male. Tujuannya apa? Meminimalkan serangan bakteri. Jadi dari mana sih bakteri masuk itu? Bakteri masuk itu menyerang adalah efek sekunder daripada serangan dari jamur. Jadi kita jamur kita
tutup dulu serangannya dari awal mungkin dengan menggunakan Trobin dan Azol. Kita kombinasi dua bahan aktif itu langsung kita turunkan di sedini mungkin gitu ya teman-teman, untuk MT1 atau MT rendangan atau MT ketika curah hujan cukup tinggi, itu seperti itu. Ini kita masukkan. Kenapa kami menggunakan difeconazole? Karena memang kebetulan cuaca kita sedang dominan di hujan dan mendung, sehingga kami memerlukan rangsangan daripada difeconazole yang bekerjanya lebih cepat, lebih bersifat lebih ngegas ya, dibandingkan tebuconazole yang bersifatnya lebih slow atau santai ya. Kalau kita biasanya kami memakaikan tebuconazole kalau cuacanya adalah sangat-sangat cerah gitu. Itu jadi pilihannya adalah kita kondisional. Oke, jadi dengan pengaplikasian Trobin di awal ini alhamdulillah ini bulir jadi bisa lebih bersih, kebernasannya bisa maksimal, juga biji hapanya bisa kita minimalkan teman-teman ya. Ini semoga benar-benar hasil realnya nanti akan kita lihat ketika panen nanti akan seperti apa. Nanti kita akan evaluasi lagi, karena bertani itu sebenarnya tidak ada yang pintar, semuanya adalah pengalaman itu selalu terbarukan setiap musimnya teman-teman, itu seperti itu. Tapi kita akan coba sharing ke teman-teman agar ada masukan-masukan buat kita, sehingga kita bisa mendiagnosa lebih tepat apa-apa yang terjadi pada padi kita. Jadi Trobin musim ini kita aplikasi 2 kali teman-teman. Jadi ketika awal keluar male ya, ketika bunting besar kita masukkan adalah fungisidanya menggunakan metiltiovanat ya, kita pakai Topsin ya. Ya kalau di lokasi Karawang kita jarang menggunakan Trisikazol karena di sini tidak endemik blast ya, tapi kita tetap pakai fungi, kita fungi yang lebih rendah kadarnya atau tingkat ininya. Tapi di sini lebih cenderung adalah di serangannya adalah di bakteri ya, di bakterinya kita cenderung di sini di Karawang ya. Jadi kita memang beberapa musim di rendeng itu di MT1 kejadiannya adalah biji hapa yang tinggi, makanya kita terapkan Trobin itu di awal. Jadi ketika awal keluar male, kemudian masuk tuntas keluar male, dan kemudian hari ini ketika finishing kita menggunakan difeconazole saja. Tujuannya untuk percepatan penuaan dan nutrisi ya, nutrisi. Jadi difeconazole kita menggunakan dosis 1 botol per hektar 250 ml. Kemudian untuk nutriking atau nutrisinya kita menggunakan dosis maksimal itu 8 sendok per tangki atau sekira 2 kilo per hektar. Oke, alhamdulillah itu sharing dari kami ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita akan pantau lagi nanti 2 pekan lagi insya Allah kita panen, kita akan laporkan ke teman-teman semuanya. Kita akan coba sharing, kita evaluasi seperti apa kesimpulan-kesimpulan yang berjalan di musim ini ya. Karena musim ini memang banyak kejutan, musim kemarau basah ya, atau masih tinggi curah hujannya. Jadi MT ini serasa masih rendangan full, jadi curah hujan masih tinggi, bahkan cenderung over atau ekstrim ya teman-teman, over atau ekstrim. Oke, jadi sekali lagi adalah kuncinya kita penggunaan pestisida atau fungisida yang tepat waktu untuk pencegahan daripada neck blast ya, dan juga pencegahan daripada beluk ya. Alhamdulillah kita padi-padi kita ini minim beluk ya, cuman ternyata kemarin ada musibah di cuaca, kita rebah lebih dini meskipun dengan aplikasi silika sekalipun dengan cuaca yang ekstrim ternyata tidak mampu menahan gempuran hujan angin yang kencang. Nah, itu adalah sebuah keberuntungan ya. Ya kita syukuri saja apa yang kita dapati, dan kita berharap dari panen ketan ini kita bisa surplus tonase. Itu harapan kami, sehingga ikhtiar kami selalu kita lakukan, dan dengan finishing ini semoga bisa tercapai. Jadi teman-teman, penting sekali adalah bobot 1000 bulir per gram per
1000 bulirnya itu bisa di atas 30 gram. Itu insya Allah biasanya tonasenya bisa dapat itu. Oke, demikian ya sharing kita hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Petani Mandiri Celebar. Ya, teman-teman bisa berkonsultasi kepada kami, bisa sharing ya. Ada nomor WA kami di tentang channel, ada di situ, diklik ada tentang channel. Kemudian juga ada channel atau akun Facebook kami, atau di komentar di channel kami ini juga silakan kita saling bersharing ya. Kita saling sharing karena dalam petani tidak ada yang lebih pintar daripada petani yang lainnya. Demikian, sekali lagi jangan lupa subscribe channel YouTube kami, pencet tombol loncengnya sehingga notifikasi video terbaru dari kami ya hadir selalu di smartphone teman-teman sekalian. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.